Technical Outlook, Ponseling 13 Agustus 2021 jam 15.27 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3815 dan low 1.3796, running price 1.3800. Langsung saja, range-nya cukup tipis, hanya sekitar 15 atau 16 poin. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah dia akan tergelincir langsung atau memang akan terjadi rebound. Oke, di sini kita akan coba lihat karena saya sudah cek tidak ada data ekonomi untuk hari ini, baik itu untuk kawasan Inggris ataupun zona Euro. Secara keseluruhan, outlooknya seperti ini. Ya, ini adalah di teritori biru, dia sempat nempel, ya 1.3802, 1.3822. Kemudian nantinya 1.386 atau 1.3669 ya, ini area yang akan dituju. Sementara kalau kita lihat MA 200-nya ini berada kurang lebih 1.3773. Ya, jadi hati-hati. Sampai saat ini low dia masih 1.3796. Jadi kemungkinan potensinya kalau turun hati-hati dengan 1.3773, apakah nanti dia dipantulkan atau malah dia makin merembes ke bawah. Ya, satu hal yang pasti, kalau kita berpatokan pada area candlestick, dua candlestick ini kita sebutnya dengan bearish engulfing. Jadi itu sebabnya kenapa pagi ini kami merekomendasikan untuk melakukan sell, dan sayangnya memang area sell kita belum muncul di 1.3830, 1.3845. Tapi kita lihat ya, apakah kita langsung saja melakukan sell sekarang karena cukup menarik harganya. Dia langsung turun. Jadi kalau misalkan catatan saya begini, kalau misalkan secara harian dia katakanlah tembus di 1.3773 atau di bawah MA 200, maka Anda silakan follow sell saja. Tidak perlu menunggu pantulan karena kemungkinan potensinya masih tetap turun. Tapi yang maksimum kalaupun dia naik atau rebound, berarti areal biru ini 1.3802, 1.3822. Artinya kalau tadi pagi saya memberikan rekomendasi di kisaran 1.3830, 1.3845, Anda bisa gunakan turunkan saja areal pantulannya di 1.3802 sampai 1.3822. Jadi anggap saja di 05 dan juga 3820 itu adalah areal maksimal pantulan ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, ini yang menunjukkan kenapa saya berpikir ini harus akan terjadi penurunan. Anda bisa lihat di sini. Beberapa kali dia atau candle-nya yang terakhir ini 1 2 3 ya. Doji candle, kemudian ini doji candle kembali. Jadi sekarang dia sudah turun, meluncur deras. Saya rasa kita akan tinggal menunggu 1.3748 dalam waktu dekat. Dan kalau misalkan pun ini sudah sampai sini, don't worry. Karena kalau misalkan lihat perspektif weekly-nya, persis dengan apa yang sempat kita kupas di hari Selasa yang lalu, bahwasanya kemungkinan potensinya adalah terkait dengan head and shoulder. Dan itu sudah menunjukkan gejala ke arah sana. Ya, jadi ini bagian left shoulder, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder-nya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah tunjukkan dengan shooting star di minggu yang lalu kemudian itu adalah menggagalkan potensi morning star yang terjadi. Jadi kita asumsikan saja ini left head dan ini right shoulder. Kalau misalkan ternyata hari ini katakanlah di hari Jumat totally dia ditutup dengan bearish candle dan katakanlah seperti itu ya candle ini, maka 3 candle terakhir itu kita sebut dengan evening star, yang artinya kemungkinan di minggu depan akan menjadi penurunan akibat adanya konfirmasi dari head and shoulder. Itu akan sangat-sangat layak ditunggu ya. Berarti neckline 1.3660 atau 1.3670 itu kemungkinan bisa saja ditembus, walaupun sampai saat ini masih 1.3792 ya. Jadi area sell yang semula di 1.3830 ataupun 1.3845 itu adalah alternatif pertama. Alternatif utamanya memang kita nunggu di area tersebut karena saya patokannya di sini ya, patokan ini, pantulan ini. Tapi kalau tidak didapatkan, maka Anda bisa menurunkan areal rebound itu kurang lebih di teritori 1.3810 ataupun 1.3800. Jadi teritori ini bisa untuk melakukan sell. Saya tidak rekomendasi kalau sell di angka 1.3770 ya, karena tadi kita sudah lihat di grafik daily itu adalah bertepatan di MA 200, kecuali kalau dia memang sudah berada di bawah. Dan targetnya sebetulnya masih cukup jauh ya, masih 1.3727 yang ini dan juga 1.3669. Tapi kalau misalkan Anda turunkan target sell Anda di 1.3800, 1.3810, Anda berarti bisa menggunakan TP pertama di setting di 1.37 inilah 76 ya atau 75, kita bulatkan saja. Kemudian TP keduanya nanti kita kisarkan kurang lebih ambil areal ini ya, 1.3715 atau 1.3720. Nah, stop lossnya kita antisipasi in case ternyata dia kembali dan rebound di atas 1.3845. Jadi stop loss kita turunkan saja di kisaran 1.3870 karena tadi pagi kita menggunakan 1.3900 sebagai areal stop loss. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.
Technical view Euro USD 13 Agustus 2021 jam 15.32 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1742 dan low 1.1730, running price 1.1737, range yang sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat tipis, hanya 12 poin. Oke, ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan suggestion untuk melakukan sell. Pertama tentunya dari kondisi candlestick. Kemarin ditutup dengan doji candle seperti ini, tail yang cukup panjang ke bawah setelah adanya bullish candle. Ya, tadinya kita berharap bullish engulfing berhasil mendorong, ternyata gagal, terjebak dalam pola sideway, dan akhirnya sekarang kita coba incar untuk area sell-nya. Karena kemungkinan kalau seperti ini keadaannya, mungkin saja nantinya akan tembus 1.1703 atau 1.1702. Ya, berarti support psikologi 1.1700 intinya akan ditembus. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa saya memilih level sell. Lalu kemudian kalau misalkan dilihat suggestion untuk pagi ini atau yang sudah sempat kami share adalah 1.1745, 1.1760 untuk lakukan sell and rally, di mana sampai saat ini hanya tertarik 1.1742. It's okay, Anda boleh saja kalau arealnya cukup dekat tidak apa-apa Anda ambil ya, misalkan di areal sekarang 1.1736 ataupun 1.1742 nantinya misalkan ya, itu bisa segera diambil. Lalu kemudian harapannya adalah dia nembus dan akhirnya mengejar teritori ini 1.1640. Ya, kita belum tahu apakah itu bisa lebih cepat apa tidak, karena kalau Anda perhatikan dalam 1 minggu terakhir ya, ini pergerakan candlenya cukup tipis, mewakili dengan volume yang sangat-sangat ketat juga. Jadi itu yang harus diwaspadai. Kalaupun dia rebound, kalaupun dia kembali, berarti 1.1750 ini akan menjadi katakanlah jembatan, tapi juga sekaligus pemblokir ya. Jadi kalau misalkan tidak atau gagal untuk tembus, saya rasa dia tidak mungkin untuk mengejar kembali 1.1837. Mungkin saja hanya berkisaran 1.1780-an. Itu pun dengan catatan ada sesuatu yang salah dengan Amerika nanti malam. Tapi so far tidak ada data Amerika yang terlalu bombastis, dan juga terutama untuk kawasan Euro. Di grafik keempatnya ini alasannya kenapa saya menunggu kisaran 45 ataupun 60 ya. Kalau Anda lihat di sini, ini kan kalau misalkan saya perkecil, itu adalah teritori di mana dia historical price-nya sangat-sangat murah, sangat-sangat kita katakan strong support. Jadi wajar dia rebound dulu, dan saat rebound itu berarti saya gunakan saja Fibonacci retracement. Ini saya tarik dari titik tertingginya 1.1857 ya. Anda bisa saja tarik sampai sini nih, areal 1.1899. Tapi kalau misalkan Anda tarik di sini, berarti kita akan mendapatkan teritori 23.6% di 1.1744, itu teritori yang terdekat untuk melakukan sell, atau menunggu 1.1750 atau di 38.2% 1.1766. Ya, walaupun kalau misalkan secara teorinya Fibonacci retracement kita bisa gunakan area sell itu di kisaran 38.2, 50% atau 61.8%. Ya, tapi berhubung dia pergerakannya tidak terlampau bombastis, jadi saya turunkan saja ekspektasinya hanya maksimum di kisaran 23.6% atau 38.2%. Jadi sekarang untuk posisi sellnya sudah bisa Anda lakukan ya di 1.3740 ataupun 45 nantinya. Kemudian maksimum di 66 ya, maksimum di 66. Kalau Anda mendapatkan di 66, tentunya SL dan TP-nya silakan setting sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian untuk TP yang pertama, kalau settingan saya karena menggunakan atau perkiraannya adalah range yang cukup sempit. Jadi kalaupun kita sudah kena di 1.3742 atau 45, katakan seperti itu, maka TP pertama cukup cantumkan saja di 1.1710 ya. Itu pun dengan catatan karena kita melihatnya range-nya pergerakannya cukup sempit ya. Lalu kemudian TP kedua barulah kita gunakan 1.1655 dengan harapan bahwasanya daily betul-betul tembus 1.1700 dan dia akan mengejar 1.1645. Itu pun dengan catatan pula bahwasanya range kemungkinan ya mungkin di kisaran 70 atau mungkin hanya sekitar 80 poin. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.